Did you ever make it out to Phoenix? Did you take that job? Heard he got married about a year ago. Sorry, I'm asking, I don't really wanna know. Malam semuanya. What else is new? 'Cause for me, Ya malam semuanya. what else is new? I wanna think for a minute. We can still be friends. I wanna keep on catching up like the night won't end. I wanna tell you I miss you, how it hurts I can't. Yuk malam semuanya. BTC dominan tetap sama, tidak ada koreksi. Artinya apakah altcoin bisa naik? Bisa, tapi cuman di MA99. Di bawah MA99 BTC dominannya tidak naik, tidak masalah. Ya tidak turun, tidak masalah, bisa. Tak sambil mantau BNB ya Om. Ya monggo. Aduh. Ya seperti biasa, saya akan bahas pertama kali tetap di BTC. Nanti koin-koin yang lain itu nanti setelah koin-koin yang biasanya fundamental bagus dulu, dari nanti koin-koin EOS, koin gitu-gitu itu lama, nanti masih gilirannya masih lama. Itu ya, sabar dulu aja, dengerin aja. Untuk time frame harian untuk BTC ini seperti apa? Ini dia itu kan mendobrak, tapi teman-teman perlu perhatikan ya, walaupun body to body, tapi body to body sudah masuk. Jadi ini kan Om, tapi ini tidak masuk loh Om, close candlenya ada itu, tapi body to body-nya dia sebenarnya sudah masuk ini. Ini kan body to body-nya dia sebenarnya sudah masuk. Tuh. Ekor ketemu ekor juga udah masuk sebetulnya. Jadi apakah prosesnya akan ke 31 atas, ke 31 ke atas? Makasih Bang Calvin. Jadi apakah saat ini yang dilihat, yang saya lihat saat ini, sangat wajar market itu merasa bahwa ada kegalauan market. Itu sangat wajar, cukup wajar. Dan buat saya secara pribadi, dari waktu ke waktu melihat kondisi market seperti ini, orang itu banyak kecenderungannya, makasih Bro Sebastian, banyak kecenderungannya akan cenderung untuk galau. Rata-rata gitu, iya, rata-rata galau. Tapi saya mau ingatin bahwa proses ini sebenarnya sangat wajar. Yang penting yang perlu teman-teman perhatikan adalah benang MA7-nya itu kenceng. Dia tidak kendor. Jadi dia tidak kendor. Jadi kalau itu mau belok, benang belok itu selalu prosesnya ada sideways di beberapa hari. Di sini juga sama. Proses belok itu teman-teman ada konfirmasi. Di sini kalau teman-teman perhatikan dari sini ke sini, ini konfirmasi semua. Dan ini tidak waktu sehari 2 hari. Jadi tidak usah takut terhadap proses itu. Kalau memang terjadinya, Om, ini gimana kalau kita biar bisa tahu kalau ini benar-benar bisa naik ke atas? Tandanya mudah teman-teman. Tandanya adalah sideways, dia menyamping ini, seperti ini polanya. Kayak orang ngenteng benang itu untuk belok itu. Jadi dia kasih bintang beberapa hari, atau ekor panjang terus hijau lagi, ekor panjang hijau lagi, gitu aja. Cuman di situ-situ aja marketnya.
Om, serok BTC sekarang boleh ndak? Ya kalau dibilang boleh, wong sudah samono dure kita kon boleh apa ndak ya. Ada resiko. Kemarin waktu 25.000 kemana? Sekarang di 30 gini kondisi galau, kamu masuk. Konsekuensinya adalah kalau saya secara pribadi tidak beli. Market seperti ini saya tidak pernah beli dengan market model seperti ini. Gitu ya. Jadi belinya kapan ya? Belinya ketika orang takut. Ketika orang takut. Ketika semua retail itu takut, kita beli. Ketika panik sell hyper muncul, karena ini panik sell hyper, yang saya lingkari ini panik sell hyper, bukannya kemarin terjadi panik sell hyper. Jadi kalau sekarang sudah ditinggi gini, mbok tanyai boleh beli tidak? Ya yen boleh wong-wongmu sendiri. Tapi kalau saya ditanyai, ya ini dhuwur banget wisan. Jadi menurut saya ya kurang cocok kalau orang beli itu ya model gini ini ya menurut saya loh ya kurang tepat sih. Ya, jangan di saat FOMO kamu kejar-kejar. Wis gitu FOMO-ne wis pirang-pirang dino. Ya ajur investasi ngono ajur. Bener, ndak boleh. Jadi jangan berinvestasi ketika wah ini telat tok kadung bablas beberapa hari kamu pengen beli kian. Gek sadar ngelilire di sini. Wah ya repot, banyak sangkutnya mesti. Itu tidak boleh terjadi gitu ya. Jadi ini kan dari kemarin sebenarnya kan sudah kita informasikan di sini. Makasih Bro. Ini nanti jangan dijual beberapa hari ke depan kan. Ini kelihatan kan. Ini beberapa ini posisi di sini loh. Kita hari kedua loh. Jangan dijual ya. Nanti tunggu aja beberapa hari ke depan itu momentummu. Ini 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Seger. Berapa persen? Harusnya kalau yang dari kemarin kan sebenarnya di 26-an ini ya. Ini galau-galaunya 26 kan. Ya kan? Itu sampai sekarang aja sebenarnya sudah take profit margin 20%. Kan lumayan gitu ya. Jadi kalau BTC kalau saya secara pribadi daripada nanti saya jawab boleh kok marketnya belok nanti tahu-tahu ini tidak diperhatikan ilmu ini. Umpamanya yang terjadi adalah marketnya belok tidak sesuai harapan kita. Nah ini kan berhari-hari di sini, tapi tidak ngeh. Padahal kita sudah membahas setiap hari. Lah berarti kan sebenarnya ini tidak dipelajari menurut saya lebihan. Gitu ya. Jadi market ini harus dipelajari dengan baik. Karena apa? Ketika ilmu ini mbok simpan dengan baik, menurut saya teman-teman yang dibutuhkan apa? Di saat panic sell ini hadir, ini malah sebenarnya mbok eksekusi. Ini panic sell hadir, seharusnya mbok eksekusi untuk dibeli. Karena begitu bullish memegang kontrol, dia akan ngepostnya untuk pembelian lagi itu adalah MA99. Begitu bullish memegang kontrol, kita boleh nyicil di MA99 bocor sedikit. Asalkan dia tidak praberisnya ketembus. Kemarin kan sudah dibahas ya praberisnya di mana Om di sini, body to body. Nah, apakah sekarang ini bisa naik kembali? Lah, ini kan masih dalam tahap kita perlu membuktikan bahwa close candle sebenarnya dia harus di atas 31.000. Itu lebih mapan. Karena sampai detik ini close candle-nya belum 31.000. Yang saya mau ingetin ke teman-teman. Sampai detik ini close candle-nya belum ada 31.000. Tapi sudah bisa sinyalkan sebagai bullish atau FOMO-nya itu terbentuk untuk maraton kembali sudah. Karena apa? Kalau kita mengukur dari body to body sudah masuk.
Cuman ini butuh tendangan aja. Cuman ini butuh tendangan aja. Ini yang akan mengawal FOMO itu terbentuk. Isinya seperti apa sih ketika teman-teman melihat market? Jadi kalau tadi ya yang ditanyai boleh beli enggak ya? Lah Om yakin kalau naik ya yakin, tapi kondisi sudah tinggi seperti ini kamu tanya gitu ya riskan juga. Resikonya maksudnya itu tidak sepadan gitu loh dengan harusnya sudah ketinggalan termasuk saya. Kalau saya tidak suka beli dengan posisi di tengah ini soalnya. Kalau saya secara pribadi memang tidak suka beli dengan pola dengan kondisi market yang sudah naik. Jadi FOMO itu nanti dikawal dengan MA7 di sini. Seperti apa Tom? Contohnya itu seperti ini. Jadi setiap FOMO, kalau FOMO-nya itu terbang-terbang, itu dia akan dikawal di MA7 seperti ini loh polanya. Nih, ini dikawal MA7 kan. Jadi kalau yang awal MA7, teman-teman ojo wedi. Ya. Ini kan ada, kalau tak gedein lagi, nanti ada ekor-ekor panjang. Nah ini lihat, ini dari sini, karakteristik di sini. Ini teman-teman nanti ngeh apa yang saya maksudkan. Nih. Apakah ini ekor-ekor panjang? Ekor-ekor panjang ini, jungkel ke bawah semua ini. Lah benangnya di mana? Benangnya enggak mungkin ini nempel di sini langsung. Ini benang itu masih ada terlambat. Dari awal di sini aja sudah terlambat. Jadi kalau dia naik ke sini benangnya masih terlambat di sini. Jadi dia harus nunggu, makanya dia harus nyamping. Tergantung begitu dia menyentuh dia ngegas enggak. Kalau dia kencentuh lagi dia ngegas ya berarti momentum bullishnya itu tetap maksudnya itu tetap di-maintain dengan baik dengan MA7. Itu yang saya maksud. Lah market saat ini seperti apa? Market saat ini seperti itu. Jadi yang kita perlu tunggu apa? MA7. Ketika nanti MA7-nya di sini sudah naik, nanti teman-teman baru dapat sinyalnya. Apakah betul ini di-maintain dengan baik untuk ke atas? Kalau lihat di posisi MA7-nya sekencang ini harusnya iya. Ini salah satu cirinya. Ini kan kenceng kan naik. Harusnya naik. Kalau saya tidak melihat ini akan kalau koreksinya dikit-dikit. Tidak terlalu ekstrim ya sebetulnya. Cuman kan karena ekor-ekornya panjang, karena buat saya itu gini teman-teman. Time frame 1 hari ini teman-teman harus tahu dulu. Untuk sideways 8% itu biasa loh. Kadang ini kan dari sini ke sini kan bisa 8%. Kadang saya naik, saya turun gitu kan. Itu biasa kalau time frame 1 hari. Dan itu dianggap sideways wajar. Kalau kita spot harusnya tidak ada masalah. Gitu. Gitu ya, saya jelasin dulu. Yang lain tidak tapping apa itu yang lain cat-cat yang lain saya tidak akan itu dulu, saya akan menjelaskan totalitas dulu yang ini. Jadi gue yang tak bocokin gue tak jawab terus gue barbar. Ya. Nanti aja kalau saya sudah tanyain, oh mau itu apa baru tidak apa-apa. Gitu ya untuk BTC. Seperti itu arah marketnya yang teman-teman perlu pantau adalah time frame 1 harinya ini, apakah MA7-nya ini bisa mengawal atau tidak. Berapa persen untuk sukses? Sekitar 80% harusnya goal. Om bisa enggak Om? Belok. Bisa. Bukan saya ngomong enggak bisa ya, bisa. Tapi teman-teman enggak usah takut, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Kalau dia belok kan prosesnya seperti ini. Wis dianggap ini langsung jungkel gini, apakah langsung dia turun? Tidak, ini tidak turun teman-teman, tidak langsung turun, dia akan proses di sini bintang
ekor panjang, ijo, bintang meneh. Untuk apa ngenteng benang ini? Ini perlu proses seminggu sampai 10 hari. Jadi tidak usah takut. Jadi kalau sudah posisinya di seperti ini ketika semua koin, perhatiin, ketika dia sudah kencang seperti ini nembus dari bawah ke sini, ini tidak bisa serta langsung jungkel langsung tidak bisa. Ini mesti teman-teman punya waktu untuk berpikir. Market itu seperti itu. Pelajaran bener. Nanti semua koin teman-teman boleh praktekin di semua koin. Saya sudah pelajari ini dalam waktu 2,5 tahun ini. Gitu ya. Mumpung ingat makanya tak beri penekanan yang lebih baik biar apa? Biar teman-teman nanti ingat gitu loh. Oh ini caranya gini gitu. Terus tadi ada yang tanya SRP ya. Nah ini kita mulai bahas SRP karena menarik kan SRP. Oke, kita akan bahas SRP. Jadi SRP ini apa yang harus banyak soalnya kan gini. Oh bisa $5, $10, $50, $100 gitu ya. Jawaban saya, setelah saya melihat ETH-nya itu tidak mampu menembus 2150, yang realistis itu adalah di bawah $6. Ingat-ingat. Dasarnya apa? Market cap. Dasarnya market cap. Jadi kita harus kembali kepada realita. Kenapa market cap? Market cap ini sangat penting, teman-teman. Nggak iso kita membaca market, contoh ini, $50. $50 ini berarti itu sudah masuknya itu 50, berarti kan 100 kali lipat toh. Sedangkan SRP saat ini itu adalah 21 miliar US market cap-nya. Market cap-nya BTC 593 miliar US. Berarti kan perbandingannya adalah dia sekitar 24 kali. 24 kali lebih besar dari SRP. Itu kalau BTC. Kalau kita turunin lagi Ethereum 226 ini berarti cuman 10 kali. Oh ya. Ring 3 itu realistis secara market cap karena saya orang yang butuh yang namanya sebuah riwayat data. Buat saya sekalipun banyak yang bertebaran di sana mau $50 mau $100, saya akan kembali kepada data itu jauh lebih realistis. Jadi nanti saya tidak dianggap ngawur gitu loh, gitu ya. Jadi berapa kali Om? Maksimal 9 kali kalau dengan market saat ini. Itu belum termasuk posisinya SRP itu kan masih 9. Jadi gini, posisinya SRP saat ini itu kan posisinya adalah 52% baru yang kejual. Masih ada 48%. Nah, kalau ditambahin berarti kan perlu mendapatkan supply itu. Kalau seandainya itu tidak dipump, itu kan berarti masuk hitungan aja di dalam market cap. Berarti mau bagi 2 lagi. 9 kali mau bagi 2 lagi. Kemarin saya lupa ngitung sisanya ini. Ini yang perlu dipertimbangkan. Saya bisa salah, bisa ya. Tapi ini kalau kita baca secara data itu.
Nah, saat ini seperti apa? Saat ini loh, tadi kita munda loh. Tak deloki iki lho. Market cap oh ndak ya, ora munda ya. Tak munda. Ini belum ada penambahan suplai yang terjual. Masih 52, 254 dan tidak berubah. Kemudian pas bulan sampai $5. Ya belum tentu, bisa jadi dekat-dekat ini. Karena kan tidak ada data yang bisa mendukung itu. Tapi kalau naiknya, kalau untuk bulan $5 malah saya sangat percaya. Kenapa sangat percaya? Berarti lipatan, ini bicara bulan apa bicara sekarang? Kalau kita bicara bulan, saya akan menghitung dengan cara berbeda loh. Nah, yang kita bicarakan kan sekarang. Jadi saya tidak jadi kondisi saat ini yang saya live itu ingat-ingat dicatat ya. Saya tidak bicara soal 2025. Saya tidak bicara soal harapan yang memberikan harapan yang sangat megah, sangat istimewa buat teman-teman. Tapi kenyataan yang terjadi di 1 tahun sebelum halving ini itu adalah setengah tahun naik dan setengah tahun tumbang. Jadi saya tidak bicara soal bulan, saya ulangin. Kalau saya bicara soal bulan itu cuman hal-hal yang mungkin menurut saya itu mudah. Saya main aman aja, ben ora kesalahan. Ya mesti naik kok. Gitu loh. Ya dah. Jadi saya tidak bicara soal bulan. Kalau kita bicara soal bulan, ceritanya lain, ngitungmu lain. Market cap-nya ini kan berarti kudu mbok hitung ini. Seandainya bulan kan berarti market cap-nya BTC sendiri 1.400 diperkirakan itu 140.000. Itu berarti berapa kali lipat dari harga posisi di bawah nanti. Kan berarti hitungannya menjelimet lagi. Kalau kita bicara bulan SRP $5 wis merem. Naik. Kan gitu. Tapi yang kita bicarakan di sini kan dekat-dekat ini. Kondisi market posisi nanti bisa koreksi ndak? Ini kan pertanyaan yang sebenarnya diragukan. Karena secara riwayat kan belum ada. Apakah dia nanti bersamaan dengan BTC, kondisi BTC dan altcoin turun dia ikut turun, kan ini dugaan-dugaan yang akhirnya menjadi bola panas yang akhirnya teman-teman gini loh, apa iya ikut turun juga apa enggak atau naik sendirian. Nah ini kan belum tahu. Jadi kalau sebenarnya ditanyain 1 tahun sebelum halving SRP mau kemana, saya secara pribadi tidak 100% tahu. Tapi kalau saya ditanyai apakah kenaikan yang realistis dalam waktu dekat ini, kemungkinan yang paling realistis adalah $2,5. Kalau itu menghitung dari market cap-nya beli semua loh. Jadi kan tadi 9 kali. Tak bagi 2. Karena market cap belum terbeli separuhnya. Kalau terbanjiri separuhnya, berarti kan penggelembungan secara jumlah. Total market cap-nya dengan harganya kan sama, flat dulu. Baru dinaikkan dengan kapasitas FOMO. Berapa kali? Gitu. Saran terbaik Om untuk SRP yang belum beli. Lah iki tuku no, enggak apa-apa. Harusnya lo ya, kondisi DMA 99 harusnya beli, simpen aja. Jadi gini, maksud saya gini, SRP sudah murah belum? Murah. Ya kalau bulan di sana ya enggak. Ya jelek-jeleknya loh ya teman-teman, seandainya sideways atau ini naik sedikit tok, baru nanti koreksi lagi di bawah penurunan sedikit tok ya mbok DCA. Nanti kalau umpamanya seandainya yang terjadi tidak sesuai ekspektasi, naiknya kok bulan, ya mesti tetap naik. Karena SRP ditakar secara harga saat ini dengan bulan nanti akan sangat murah harga saat ini. Ya bener, ada resikonya. Jangankan SRP, semua koin pun punya resiko yang sama.
gitu loh. Jadi bagaimana menyikapi SRP dengan kondisi seperti ini, ya mbok pantau. Kalau selama dia masih mempertahankan di sini masih mampu enggak. Kalau saya secara pribadi lihat momentum dia kondisinya bullish memegang kontrol lain daripada yang lain, seharusnya dia punya momentum yang istimewa yang perlu teman-teman perhatikan di masa depan. Di dekat-dekat ini bukan masa. Kalau masa depan ya mesti lebih bagus lebih. Kalau cuman $1 aja nyampe lah. Kalau saya loh ya, secara pribadi $1 nyampe. Kalau FOMO terbentuk maksimal kalau market capnya kebeli semua loh ya, itu $2,5. Setelah saya hitung secara rinci dan ETH tidak terjadi kenaikan yang terlalu signifikan, perkiraan saya sekitar $2 sampai $2,5. Nah ini pertanyaan bagus nih Armos. Saya berharap orang mengingatkan ini. Om, besok tanggal 28 altcoin bagaimana? Nanti saya bahas itu. Ya, prima gini, kalau jadi seandainya Om SRP bar tak beli tok koreksi. Ini yang terjelek dulu, jangan kita bicara yang terbaik terus. Ya. Koreksi Om dari 48 jadi 43. Akhirnya finalis. Ya udah, antara mbok DCA nanti tunggu bulan. Digol. Itu. Nanti bulan naik yang ngomong $5 naik. Betul gitu ya. Kalau itu betul. Jadi konsepnya harus mindset kita bener dulu. Gitu ya. Nanti aja nyalahke ngundukan kok wah guru Miwan iki lho selalu dipomo itu SRP naik terus ya. Enggak gitu loh ya. Jadi penjelasannya sudah komplit ya. Daya tangkapnya saya berharap bisa clear soal ini. Saya sendiri pun juga FOMO-nya sejauh apa ya belum tahu. Tapi kalau ditanya bahwa optimis enggak ke $1, optimis. Dasarnya apa? Dasarnya di sini. Ini kebeli terus. Berarti antusias di dalam investor itu ada. Yang penting itu antusias dalam investor. Gitu ya. Oh sampai jadi debu ya. Ojo yang ngono. Ya pokoknya diolah. Gitu ya, pokoknya tetap. Jadi kalau saya secara pribadi pokoknya gini, teman-teman harus sadar bahwa BTC dibanding koin yang lain itu perbedaannya sangat mencolok dan sangat berbeda. Jadi menurut saya investasi untuk di dunia kripto itu sebaiknya 70% itu adalah BTC, 30% adalah altcoin. Itu yang realistis seperti itu. Gitu ya. Altcoin termasuk apa? ETH juga termasuk altcoin. Ya. Jadi selain BTC itu porsinya 30% itu bagus. Koin-koin saya di spot dah mau jadi debu Om lah karena kok iso. Kok bisa? Kok bisa? Tukumu kapan? Belajare piye? Nah kan gitu. Beli ini kapan, belajari piye, melu-melu nantok apa ora, atau mempelajari atau gimana, atau kan banyak gitu loh. Kalau investasi, nah ini penting. Kalau mau niat investasi yuk berani belajar, jangan ikut-ikutan. Ajur mumur. Beneran bisa Om belinya pas lagi tinggi ya berarti gini, mungkin bisa jadi karena ya banyak faktor. Tapi kalau saya boleh ngasih masukan, buat kesalahanmu yang kemarin itu sebagai batu loncatan untuk kamu terbang lebih tinggi. Seorang yang pernah jatuh itu akan lebih berhati-hati, akan punya pengalaman yang banyak yang menjadi pertimbangan tradingmu di masa depan.
jangan lemah. Yang penting apa? Berani belajar, totalitas. Kalau belum bisa, ya belajar terus dengan uang kecil dulu. Nggak usah surung-surungan, nggak usah mudah tergoyahkan YouTuber A, B, C, D. Makanya kan yang di room ini saya menekankan untuk apa? Kamu tidak butuh angka di sini. Kamu butuh apa? Dasar-dasar ilmu yang benar dulu di dalam membeli. Itu jauh lebih penting, itu jauh lebih poin. Saya tidak bisa mengawal kamu 24 jam. Yang bisa mengawal tradingmu adalah kamu sendiri. Jadi dasar ilmu inilah yang bisa mengeksekusi dalam tradingmu. Makanya kenapa teman-teman kalau lihat semua yang mbok tanyain semua, itu saya menjawab dengan hal yang sama. Perhatiin no. Semua yang saya download di YouTube saya, perhatikan dengan jelas. Saya mengulang semua sebetulnya. Jawaban yang saya jawabkan kepada teman-teman itu ilmu dasar. Yang sebetulnya kalau mbok lihat di YouTube itu dengan detail, kenapa ya Om Iwan ini membahas mesti selalu seperti ini? Polanya sama, jawabannya sama. Saya bisa ngulang seperti ini 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Tapi mungkin ada tambahan-tambahan kecil yang secara mungkin saya belum bisa tuangin pada masa sebulan yang lalu. Mungkin hal-hal yang kecil yang baru-baru ini ya, yang saya lihat baru muncul ini ya. Ini bahwa benang itu dikenteng. Ini kan kemarin-kemarin belum muncul. Makanya itu yang namanya satu pernik-pernik kecil di dalam keilmuan. Jadi teman-teman, kadang-kadang hal-hal yang seperti inilah yang sebenarnya membuat teman-teman terupgrade secara keilmuan. Oh, caranya gini loh. Ternyata benang ini begitu. Ini kan baru-baru ini kan kita dapat ini. Benang ini ternyata tidak semudah itu untuk belok. Dia kalau mau belok perlu proses. Prosesnya apa? Sideways dan menganan beberapa hari. Dan itu adalah memberikan kita sinyal dulu. Tidak bisa langsung serta-merta dia langsung nukik seperti ini dan ini baloknya langsung gini, itu tidak bisa. Tidak ada ceritanya. Gitu loh. Jadi semua proses. Nah, ini hal-hal yang kecil yang teman-teman nantinya akan mudah mengeksekusi tradingmu ketika sedang sendiri, bukan dengan saya. Itu yang saya harapkan untuk teman-teman bisa sampai dengan apa yang saya maksudkan. Ini ngatasi ini, aku pernah rungu. Ini dalam badai seperti ini, tak atasi lagi seperti ini. Saya berharap itu yang terjadi. Apakah mungkin BTC bisa ke 26 lagi koreksinya Om? Kalau dia nanti sudah belok, jangankan 26, 19.000 pun bisa. Kapan waktunya? November kamu akan melihat, bukan November, Februari di 19. Tapi kalau di November kamu akan melihat BTC ini nanti di 21, 22 itu tidak usah kaget. Karena ada riwayatnya. Jadi ya, tapi apakah saat ini waktunya belok? Lah ini kan tadi sudah dijelasin. Karena kamu barusan masuk ya kamu lihat atau YouTube nanti. Atau enggak kalau pas nanti jelasin lagi. Gitu ya, antri tunggu dulu. Gitu ya. Untuk SRP sekarang galau enggak galau ya, enggak usah galau ya. Jadi penjelasannya jelas, di masa depan naik. Kalau bicara soal bulan naik. Ya, kalau SRP bisa long term. Ya, kalau dalam waktu dekat ini yang realistis berapa? $2 sampai $2,5. Itu yang realistis. Terus kalau bulan $10 sangat bisa, $5-10 bisa gitu. Saya galau Om SRP, wah lagi yang iki sing galau aku sing ngeluh. Yang bakal galau aku nak kenceng sik yo gara-gara piye bakal ini nih. Ini tanggal berapa ini? Bentar lagi ya apa itu ya? Apa pulang dari Mekah ya? 28 ya. Aku tak kencing dulu, bentar.
Kalau Bang Calvin galau, mana Ferguson? Bro, iki lho. Abah Calvin iki lho. Cek galau iki lho. Bro Edi Ferguson. Ana rak ta iki wong iki? Gitu. Lah iki prima ya dipantau aja. Kalau saya SRP untuk gini. Ini aku mumpung inget ya. Apakah market saat ini baik-baik saja? Tidak. Ya. Tidak dibilang baik-baik saja tidak. Karena ini market ini saya digawe galau kita kayak ngerti. Tapi saya mau memberikan satu hal untuk teman-teman bisa tidak galau biaran. Ya, ini yang saya mau sampaikan. Jadi kondisi BCT sudah jelas. Satu, ya. Berarti posisi MA7-nya persis cek mana BNB. Yo. Iya loh. Abah Calvin ini galau SRP. Kira-kira masukannya piye? Bro Ferguson, kamu sebagai paus yang terlihat di sini, satu-satunya paus yang terlihat. Nah, itu kalau sudah selama room ini ada Ferguson, ndak usah tenang. Ndak usah tenang, ndak usah takut, ndak usah tenang, ndak usah galau. Ya. Wih, selama ada Ferguson, ndak usah takut. Ya. Jadi market saat ini yang teman-teman perlu lihat, tunggu aja. Ini paling besok ini sudah ngegas. Feeling saya besok itu hijau kencang. Atau malam ini Om bisa ndak malam ini rada ada merah? Bisa juga. Ring yang akan dimainkan di berapa? Ya benar tadi Bang Calvin itu share di grup itu benar. Antara 3.100 sampai 30.100 sampai 31. Ya di ring-ring itu. Karena ini kan nunggu MA7 aja. Nunggu MA7. Ring sideway-nya di mana ya ini, ring sideway-nya. Sampai nanti nyentuh, ini paling besok baru dia ngegas lagi. Tunggu aja lah besok, gitu ya. Paus terdampar. Awas knolik. Tak tarik benangnya lu. Ya, kalau untuk BTC saat ini targetnya ke berapa untuk momentum kenaikan ini? Saya melihat masih ada potensi bisa sampai 36.000 lah. Nah, yang perlu diamati teman-teman, ini saya ya antara tetap ya perlu diwaspadai. Tadi ada yang itu ya, armonya kita akan mengulang kembali kepada apa? Kembali kepada riwayat. Apakah ini ya? Nah, apakah saat ini 26 itu sudah ya belum masalahnya? Berarti panjang lagi ya, panjang. Kan gitu. Berarti kan kalau 26 ini maknanya sudah final, berarti kan harus ada toyib. Ya kan? Toyibnya gimana Om biar bisa jadi toyib? Kalau dia belok, sih jadi toyib. Bisakah Bu? Ya jelas iso ta wong barang beberapa hari kok. Masa ora ketok. Benang belok beda. Gitu ya. Jadi kuncinya di mana? Di benangnya ini nanti 2-3 hari ke depan. Bisa ndak? Kemungkinannya kecil.
kemungkinannya kecil. Kalau menurut saya ini sudah terbentuk seperti ini kecil sekali kemungkinannya untuk terjadinya toyib di sini itu kecil sekali. Ada satu potensi lagi yang ini biasanya ini adalah ngegasnya cukup besar, kemungkinan bisa sampai, saya tidak yakin kalau 48.000 akan terbentuk sih sebetulnya dengan kondisi market yang sempoyongan seperti ini. Ini bisa 36 aja udah bagus ya. Nanti makanya kalau 34 itu take profit ya. Teman-teman kalau 34 sama 36 ya. 32 900, 34 400. Gini, take profitmu di 32 850. Terus 34 350 sama 36. Jadi 3 cicili aja, jual 30%, 30%, 30%. Nah, sisain yang terakhir berapa 10% kalau di FOMO di atas saja. Karena saya tidak cukup yakin bahwa kondisi BTC-nya ini bisa sepomo 48 sebetulnya loh. Kalau lihat di market sudah kondisi antara waktu dan itunya mepet itu menurut saya sih kecil kemungkinan. Dan terus kondisinya ini sebenarnya ya ETH ini sudah menggis menurut saya. Ini sudah menggis. Kok menggis? Oh? Iya, ini sudah final ini, bentar lagi. Makanya teman-teman hati-hati untuk ETH. Yang saya takutin adalah ini yang terjadi. Pantau aja ya, saya bisa salah mungkin. Saya bisa salah, tapi minimal ini yang jujur yang saya harus katakan. Karena apa? Loh, bedanya apa dengan BTC Om? Bedanya karena dia sudah jebol. Ini bedanya dia itu body to body ini sudah masuk dalam pra-bearish. Jadi teman-teman jangan berharap untuk dia bisa jebol ini. Ini maksimal di sini dia. Nah, kalau BTC kan sudah jebol di sini. Ini kalau ini maksimal di sini. Ini belum tentu dapat 2145. Paling di 2000 ini mentok ya. Ya ini kalau bisa naik ke atasnya sudah hebat. Menurut saya sudah hebat sekali lah. ETH bisa sampai 2000 menurut saya aku angkat jempol. Hebat. Ya, jadi apakah ini sudah itu? Menurut saya sudah hampir menggis. Ini sudah berat. Jujur, saya harus ngomong terus terang kalau untuk ETH ini yang saya lihat. Ya terlepas dari semua sudut pandang orang berbeda-beda, tapi minimal saya sudah menyampaikan apa yang menjadi sudut pandang saya secara jujur. Jadi ya. Terus terutama untuk ada terus menggis terjadi. Iya benar Om, ETH wis Arab dan menurut saya sudah mulai posisinya itu. Nah pertanyaannya kan gini, apakah jadi Om 26 atau 27 ini kedrop? Bisa, makanya kan kita belum tahu reaksi marketnya. Caranya gimana Om kalau itu? Sebetulnya kalau yang umpamanya loh ya, di 25.000 kemarin sudah 26.000 beli BTC, seharusnya kamu kan sudah bisa take profit margin loh di sini. Kalau sudah bisa take profit margin kan sudah ayam. Sebetulnya itu yang terbaik di tengah kondisi market yang tidak menentu. Take profitnya marginnya saja, untungnya tok, batinnya tok ya. Itu yang nanti ada yang beritu TP semua muane ya, kan bingung ya. Take profit margin. Nah terus untuk ada ini, nah ini orang kan berpikir makanya tergantung besok ini loh. Besok ini tanggal ngeri 26. Nah kita kan tidak ngerti delistingnya tenan ini. Itu Robinhood itu delisting tenan pada tuh. Nah kalau itu besok beritanya delistingnya benar-benar fake, benar-benar dieksekusi delisting,
ya udah tumbang. Altcoin tumbang. Altcoinnya. Nah, BTC-nya gimana lah, ini BTC-nya masih rancu gitu. Makanya saya sendiri secara pribadi ya teman-teman, ini saya ngomong jujur, saya itu sudah merubah portofolio saya itu di BTC sama SRP. Yang lain enggak ada. Yang lain itu saya cuman putur kecil-kecilan. Tuh, koin apa yang didelisting lho, kuwi rung merah malah nih. Lah iki aku kayak ingin jelaske lho. Bro. Iki lho. Ini loh ini. Ini makanya tanggal 26 sampai 2 cuma kenanya itu. Ini makanya tanggal 26 sampai 2 cuma kenanya itu. Pentu ada Cardano, Polygon atau Matic dan Solana efektif per tanggal 27 Juni 23. Ini yang orang-orang enggak bocor ini gitu loh. Nah, dampaknya apa? Gitu ya. Kapan guyuran MTGOX 1000? Ya enggak tahu juga kalau itu berarti. Ya. Unity di sini spot, jadi bukan tidak tepat kalau membahas short, bisa di short sendiri. Ya. Jadi ya, ini yang teman-teman perlu perhatikan besok itu market seperti apa, itu gara-gara ini. Karena kita belum tahu apakah reaksinya satu, ini kan kadangkala itu juga permainan mereka. Tahu-tahu ya, contoh ini permainan B. Lah wong bine USW dituntut sesuk ngombe kopi bareng. Kita cuman didam klekar ketok, ayo iuran bareng ngono iki. Jadi mau kadal-kadalan tok gitu. Jadi makanya market itu bagaimana? Satu yang saya mau ingetin, jangan all in. Itu satu poin dasarnya ya. Lihat market seperti ini. Dua, usahakan koin-koin yang jelas dulu aja. Ojo sing rak jelas ditukoni wong ini market belum baik-baik saja. Apa? Sebaiknya bertahan di 70% BTC. Kalaupun terjadi koreksi jelas, nanti akan mudah untuk keluar marketnya, tidak terlalu berat banget. SRP boleh. Ya toh. Terus sisanya om, ya kalau 5% kasih ke BNB boleh. Kok BNB om? Nanti tak jelasin. Ya. Ya karena apa, ada ini masih ada seperti ininya. Gitu loh. Ini besok loh ini. Aja main-main ki sesuk iki. Lah. Siapkan untuk serok lah. Saya takutnya gini teman-teman. Ini ya, ini lebih baik tak bahas ya. Tak bahas soal ada sih. Nanti teman-teman bisa ngerti intisari ini. Ini bisa ndak kalau kondisinya ini di double bottom? Bisa-bisa saja. Berarti dia akan memundurkan riwayat 2019, dimundurkan dari Juni ke Juli. Bisa, coba pikir iso. Karena momentumnya apa? ETF dari ETF BTC itu sudah di ACC, BlackRock dapat ACC-nya, diizinkan. Kalau teman-teman jadi BlackRock, itu makanya video TikTok saya kan tak ini. Kalau teman-teman jadi BlackRock sudah di ACC, saya kira golek panggung apa mbok blesak-blesake. Ini launching nih. Kamu punya perusahaan baru launching. Golek pamor biar orang memperhatikan kamu atau mencari
wis tak bleseke langsung wis ben tumbang. Yang penting aku untuk duit mbuh wis. Apa seperti itu? Otomatis kan kita akan buat pamor toh. Ceritane wong iki cari perhatian caper. Iki lho aku baik-baik saja, marketnya malah oke toh. Jadi kira rasa wedi. Engko wedine wis tak pangan. Ning mburi ora ning njaba, nganteme mburi. Carane piye? Dirangkul tapi gowoke kemiti. Ngono. Dirangkul tapi gowoke kemiti. Nyublese teko ndi? Bar ngrangkul cublese teko mburi. Mudeng ya? Itu jenengane mereka main cantik ki ngono. Kuwi rasane ngono. Mudeng ora mau blak-blakan jeblese langsung jebles ora. Tidak seperti itu permainan mereka. Kowe dirangkul. Tapi gua ke kemiti cubles ki. Nangkap sesuatu ya. Saya berharap ini minimal bisa membuat teman-teman berpikir, oh iya, apakah mungkin marketnya akan dengan momentumnya dia di ACC akan didam. Kemungkinannya kecil, harusnya kecil. Dia akan cari pamor dulu, golek gendera ceritane orang. Gitu ya. Itu menjadi pertimbangan. Nah, terus kalau untuk ada, nah ini tergantung apakah dia nanti koreksi. Harapannya sebetulnya skenarionya tidak membentuk W kalau menurut saya. Besok itu tetap digas no. BTC digas. BTC juga digas di sini. Altcoin semua juga digas cuman di MA99. Mungkin bisa jadi rada di FOMO di sini. Jadi seolah-olah itu market itu akan punya harapan besar. Kinyis-kinyis kalau orang bilang, kalau itu Bro Edi Sunawan ngomong kinyis-kinyis ya. Itu. Nah, setelah di sini ya teng gluwet ora iso munggah-munggah bingung, orang kayak ketakutan. Mau tidak mau, pola yang akan terjadi adalah saat ini. Nah, saat ini yang paling cocok dengan momentum BTC naik adalah altcoin naik tapi sampai MA99. Karena posisi altcoin itu adalah bearish memegang kontrol, memang dia cuman akan naik di MA99 dan selebihnya tumbang. Antara di sini atau di sini cumanan. Itu tok jawabannya. Jadi kalau sudut pandang saya, semua altcoin akan kondisinya seperti itu. Itu yang paling realistis yang saya lihat secara market saat ini. Kapan launch sudah, itu kan nempel toh di Coinbase di itu kan begitu regulasinya di ACC kan berarti kan Binance US itu juga termasuknya masuk dalam ranahnya itu toh BlackRock kan. Regulasinya tuh kepegang dia, termasuk Coinbase, termasuk yang nanti itu di BTC ETF. Jadi dia tuh megang lisensi nih. Nah, exchange itu nanti mengikuti, gitu loh, nangkap ya. Sudah tak bagi itu, ada beritanya sudah di ACC kok, resmi itu. Sinyalku error, mosok gitu ya. Untuk ada seperti ini, terus kita baca di BNB ya. Jadi
seperti apa market saat ini untuk altcoin. Kalau saya secara pribadi, kalau altcoin yang posisinya di bawah dia akan ke MA99, rata akan ke MA99. Kalau BTC DAM kira-kira sampai berapa? Kalau sampai November mungkin nanti akan nyampe sekitar 21.000 sampai 20.000. Nanti Desember ke Januari dikasih napas dulu, dibantai lagi nanti ke 19.000 sampai 18.000 di sekitar Januari 2024 sampai Februari. Dasarnya apa? Nanti saya ada riwayat. Momentumnya ada riwayat. Ya, ini masih banyak yang tanya ini. Om, apakah ini nanti bisa turun ke bawah lagi? Sudah short. Selama dia tidak nyentuh di sini masih selamat. Kalau dia itu nyentuh di sini, yang ini tidak selamat malah. Mas berat ini. Ini kalau tadi nyentuh di sini atau nembus di sini baru ekor panjang itu berat. Tapi kalau gini itu saya tidak melihat berat. Momentumnya seperti apa antara gini. Nanti tujuannya tetap mana? Tetap sama. Ini yang saya lihat. Gitu ya. Nanti bener ya, coba nanti. Lihat ya. Betul enggak nanti? Jadi loh Om, kalau nanti masih koreksi dulu di sini, nggak mungkin jebol ini. Paling double bottom bisa enggak? Ya bisa, kalau dipaksakan dia bisa lah sekali. Tapi waktunya sebenarnya enggak cukup. Waktunya sebenarnya enggak cukup. Kalau dia mau naik loh ya. Ini kan berarti dengan konsekuensi BTC-nya naik loh. Berarti altcoin semua serentak naik. Apakah mungkin dia masih nunggoni di sini masih naik lagi? Menurut saya tidak. Karena jangan salah teman-teman. Altcoin naik pun perlu BTC naik. Tapi BTC sideways bisa memukul altcoin turun. Altcoin naik butuh BTC naik atau sideways untuk menunggu. Tapi BTC sideways aja bisa memukul altcoin turun. Jadi sangat tidak mungkin kalau ini masih berlama-lamaan. Jadi kalau mau naik ya udah langsung gaspol harusnya. Momentumnya harusnya seperti itu. Di semua koin harusnya gaspol. Karena tidak lama kan. Sampai Juni mundur, Juni awal lah. Karena menuntaskan dari BTC posisi yang dari 30 ini mungkin dia targetnya mungkin sampai ke 36 tok. Baru setelah itu dibantai semua. Sinyalnya gimana Om? Sinyalnya nanti kalau memang ini naik, BTC-nya besok naik ya umpamanya ya. Teman-teman perhatikan ini. Ini sudah sampai di 300 belum? Sudah sampai sini loh. Ini garis sini lah. Yang 300. Ini sudah sampai ini belum? RW paling bawah ya ini ya berarti ya. Ada ini sudah sampai 0,346 belum? Nah, kalau ini sudah serentak semua di situ, teman-teman hati-hati. Itu mulai dia akan dibantai turun. Itu sinyalnya serentak. Pegang cash berarti ini Om. Lah pegang cash meh nggowo. Lah wong ini turune win 5 sasi kok. Solusinya makanya kenapa teman-teman Telegram itu tak suruh belajar futur. Atau kecuali teman-teman beli aja ETF, BTC ETF. Kapan kalau itu tumbang semua, BTC down. Tapi dengan konsekuensi ETF itu curang menurut aku. Kecurangannya apa? Lah bayangin aja kalau kita ini posisi momentum BTC up gitu ya.
naik itu ketika kita itu di bawah 2 kali leverage. Tapi begitu kita pegang BTCA, dia turun kondisinya di pas market 2,8 lebih kali. Ya berarti kalau kita turun di pukul 2,8, kalau kita naik cuma dikasih epet-epet 1 kali 4 sampai 1 kali 8. Konsekuensi di ETF itu. Makanya kenapa saya belajar futur, kepeksa. Aku tuh tidak suka futur. Karena saya melihat market saat ini cuman nanti Juli itu teman-teman cuman punya 2 jalan. Keluar dari reguler karena akan koreksi panjang, sama beli ETF down. Yang ke satu kan itu. Kedua, beli futur short. Ada ketiga, tidak usah kripto dulu. Sampai kapan? Harusnya belinya Februari, bulan. Kan tidak mungkin, gitu loh. Teman-teman tidak kripto tidak mungkin nggak usah biasa di kripto, tidak mungkin. Jadi ya. Jadi kondisi market saat ini yang terjadi seperti itu, teman-teman. Jadi nanti lihat aja tanggal 26 27 ini kan kita live terus, saya akan kawal ketat di tanggal 26 27 28. Saya akan usahain untuk bisa live terus setiap hari di besok 26 27 28. Jadi nanti market itu pergerakan market seperti apa, minimal teman-teman sudah dapat sinyalnya. Karena ini momentum yang bisa jadi pump, bisa jadi crash yang cukup berat. Kok gitu Om? Ini kenyataannya nih, tak lihat ya. Bisa jadi crash yang cukup berat. Dan itu serentak loh. Crashnya seperti apa ini, kayak gini nih. Crashnya. Dia dentumannya tidak main-main loh. Ini tanggal 26 ini. 26-nya itu 27-nya baru crash dia. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Makanya kan 27 itu maknanya apa? Maknanya juga delisting. Makasih Bang A. Maknanya juga delisting dari Robinhood. Ada apa? Itu yang perlu kita cermati kan. Kenapa tanggal 27 itu adalah puncak. Setelah puncak koreksi awal pertama kali pada saat 2019 atau 1 tahun sebelum halving itu adalah tanggal 27. Padahal Robinhood itu untuk delisting ada, Sol dan Matic itu tanggal 27. Apakah ini akan bereaksi cukup berat? Nah ini yang kita belum bisa takar. Ya kan? Carane piye? Yang ke wedi, yang sing pada takut ya. Kalau saya secara pribadi, kenapa ndak takut? Karena koinku cuma loro tok. Jadi tak tegaskan lagi, koinku cuma 2 tok, BTC sama SRP. Kenapa saya tidak masuk zona di altcoin yang bearish? Karena beresiko. Anggap ya. Jadi fase saat ini yang memegang bullish, memegang kontrol itu adalah posisinya BTC dan SRP. Nih lihat. Yang lain itu adalah bearish memegang kontrol. Kenapa saya mempertahankan 2 koin ini? Alasannya jelas. Gitu ya. Posisinya bullish memegang kontrol. Sedangkan altcoin yang lain seperti BNB ini akan bearish memegang kontrol. LDC. Oh ya, aku jarang delok soal LDC itu Pak Edi. Coba ya, LDC bullish. Ya karena gini, kenapa LDC masuk dalam itu? Oke, bacaan masih ada. Itu nanti LDC BCH
itu produk-produknya yang BTC itu semuanya rata-rata itu apa tidak mengalami drop harusnya loh ya, karena dia itu produk-produk yang sudah diakui. LTC juga termasuk salah satunya, saya sudah pernah baca ini. Tapi kebiasaan altcoin mengikut BTC. Iya, iya. Lah makanya kan momentum saat ini altcoin ini ikut-ikut. Kalau dia naik ikut, ya. Sampai berapa? Sampai posisinya MA99. Karena juga BTC-nya juga menurut saya sudah tidak panjang. Harusnya sudah tidak panjang. Apakah bisa sampai 48? Kita belum tahu kekuatannya sampai 48 itu benar-benar terjadi atau enggak. Kalau lihatin marketnya seperti ini, saya tidak yakin sekarang. Bisa sampai 39 wes hebat toh. Menurut saya loh ya. Menurut saya itu 39 udah hebat. LTC enggak loh, Pak Edi. LTC enggak. LTC ini enggak termasuk bullish memegang kontrol, Pak Edi. Ini mau pra-bearish malahan. Salah Pak Edi kalau bullish memegang kontrol. Kenapa mau pra-bearish? Di sini jebol Pak Edi. Ini tak ambil body aja ya. Ini jebol sudah. Sudah jebol enggak bisa. Ini sudah pra-bearish. Jadi yang akan terjadi untuk LTC apa? Tumbang ini. Nggak lama tumbang. Bukan. LTC tidak masuk ini. LTC halving Agustus. Gini, saya tidak tahu ya apakah LTC itu halving itu dihitung secara itu karena saya kurang mengikuti LTC. Tapi saya mau ingatin makna halving buat ya mungkin kalau buat LTC secara pribadi saya tidak tahu ya. Tapi kalau makna halving, kenapa halving itu menjadi istimewa? Karena makna halving itu dimaknai oleh halvingnya BTC. Gitu ya, halvingnya BTC. Ketika FED ya habis ini ya. Jadi halvingnya BTC itu berbeda maknanya dengan halvingnya LTC. Kenapa halvingnya BTC itu sungguh membuat market itu terpukau, ada reaksi yang sangat antusias. Ya karena satu itu adalah pionernya. Jadi LTC ini kan digaungkan karena miner. Jangan salah, karena miner. Ini yang kuat megang apa miner. Makanya dia juga cari promo-promonya, dibuat bentuk-bentuk ngefomonya dengan pola seperti halving BTC, pasti ada gimmicknya ke sana ada. Gitu ya. Tinggal orangnya masuk enggak dalam promosi jebakan Batman. Gitu toh. Ya, itu yang menurut saya seperti itu. Maknanya seperti itu. Ya. Jadi kalau mbok lihat sebenarnya kalau ini mbok bedah, cuman saya ini pengen jelasin FET-nya Bang Calvin. Habis ini tak bedai ya, Bro Yang ya. Tak bedai, nanti akan maknanya, nanti akan munculnya adalah sama seperti mengikuti BTC. Jadi kalaupun ada halvingnya dia, itu tidak bermakna apa-apa. Percaya enggak? Nanti secara riwayat nanti akan muncul, ketahuan nanti. Itu cuma sekedar promo sales ya. Jadi kalau secara ilmu candle selesai LTC. Nanti saya akan bedain secara riwayat Pak Edson. Jadi nanti biar enggak galau melihat market itu. Karena ini sedang digaungkan. Saya kena masuk sales lagi ke biar BCA ya. Ya, itu. Jadi
kita nanti akan belajar, enggak apa-apa. Kita akan belajar bagaimana menyikapi market, menyatukan antara kita melihat candle sama menyatukan riwayat. Nanti teman-teman akhirnya bisa mencermati ini. Maksud saya gini, bukan untuk itu ya, tapi lebih cenderung, oh ternyata gini toh mindsetnya. Riwayatnya bisa atau dibaca. Oh ternyata di dalam riwayat itu ada pengetahuan yang cukup mendalam kalau kita bisa membacanya gitu. Gitu. Ini itu ya FVT ya. FVT itu punya riwayat ya Bang Calvin waktu itu ya. Nah ini Bang Calvin ini senangnya duduk sing cami-cami ya. Dan orang itu sebenarnya langsung bisa dikasih contoh. Bisa langsung dikasih contoh. Ini kan momentum ini sebenarnya gini. Ini kan bearish, posisi bearish memegang kontrol kan posisinya dia 1 di MA99. Terus di sini kayak MA99 enggak. Ini nanti akan tetap ke sini. Walaupun mungkin momentumnya masih ada gininya. Nanti di atas ini toh selesai nanti. Teman-teman nanti akan melihat ini mungkin akan dipola di sini dan setelahnya kemana Om? Setelahnya akan tumbang kembali. Sampai kapan? Sampai November. Karena memang momentumnya akan di sini. Karena kamu akan dibawa FOMO di atas ini. Seolah-olah kan orang kalau sudah dikeluarkan marketnya dari MA99 itu rasanya itu kan akan naik-naik gitu loh. Rasanya wis PD-nya luar biasa. Kalau saya enggak malah saya tuh malah kalau ngelihat gitu malah ya karena dari waktu ke waktu jadi saya sudah sudah hampir hafal gitu dengan pola-pola model seperti ini. Setelah itu apa yang saya lakukan ya saya keluar market. Karena apa? Kondisinya bearish. Jadi maknanya seperti itu. Ketika bearish memegang kontrol dengan makna kondisi sekarang ya. Kan kemarin loh Om, bukankah kemarin itu membacanya dengan riwayat seperti ini. Nah, saya mau jelasin lagi bahwa kondisi yang sebetulnya yang perlu teman-teman perhatikan contoh nih di ETH. Ini ora muncul. Ini muncul loh. Kenapa ya muncul? Ini muncul. Harusnya muncul lah, gila. Ini kan teman-teman kan ini dah dari sini ya. Ini kan Om, ini marketnya itu naik loh Om. Ini kan sama ya dengan BTC sama dong. Tanggalnya sama, berarti kan marketnya sama gitu ya. Terus setelah itu tumbangnya sama ya dong. Sampai kapan? Sampai November juga tumbang. Setelah itu dinaikin lagi, ya udah kasih mimpi, ya udah. Setelah itu ditumbangin lagi. Mirip kan dengan BTC? Kurang lebih momentumnya mirip. Nah, kita kan membahas seringkali kan membahasnya di sini ya. Di sini dah. Berarti kan ini kan setengah, nanti bawahnya ini ya kok mana sebelah kanan ya. Nah pertanyaannya gini, dengan momentum sekarang ini teman-teman, dengan waktu yang secara riwayat itu adalah Juni, besok juga ada dentuman lagi di Robinhood, masih ada bulan depannya FOMC yang akan bilangnya akan lebih keras dan memberikan damage suku bunga bank. Apakah mungkin di depan itu lebih baik? Itu yang saya pengen jelasin gitu teman-teman. Jadi bulan depan itu lebih hancur. Juli itu harapannya lebih berat, sudah berat. Juli Agustus sudah berat. Itu nanti emas juga akan turun. Juli juga akan turun emas. Ingat-ingat Juli akan turun emas.
BTC semua serentak akan turun. Karena dia akan mengambil momen ini. Mengambil momen di mana FOMO itu terbentuk, mungkin itu akan terbang-terbang sedikit. Ini kan sudah kelihatan FOMO sekali kalau sudah sampai sini. Ini kan orang kan dari sini seperti dikasih harapan ini. Sampai awal Juni. Ini sama ini. Bakal sampai awal Juni. Awal Juli. Targetnya nanti akan ke sini Bang Calvin 0,021. Loh kok kenapa turun Om saya ini? Iya, karena kita tidak menyadari kemarin bahwa bearish memegang kontrol. Ternyata ada dua kutub yang sedang dibikin. Ini tidak pernah terjadi. Kondisi seperti ini jarang terjadi. Posisi BTC dan SRP itu bullish memegang kontrol, tapi posisi altcoin rata-rata bearish memegang kontrol itu jarang terjadi. Bahkan sampai sekelas ETH pun sudah jebol. Posisi bullishnya jebol. Ini di PB kemarin ini ya, pra bearishnya ini sudah jebol market. Dan ini sama persis dengan LDC tadi. Ini sama persis dengan LDC tadi. Cake yang habis ini ya. Jadi ini yang saya mau sampaikan, bagaimana kita kembali lagi ya, tadi bahas lagi sudah oke ya, FVT gitu ya Bang Calvin ya. Terus LTC kita lihat apakah betul setiap momentumnya itu dia bergantung kepada BTC atau kepada halvingnya dia. Itu yang saya mau jelasin. Nanti kok ketemu nih isa kita muncul nanti. Oh ternyata halvingnya LDC ini halving marketing ya. Yang orang bilang itu kecap nomor 1 ya. Nah itu tepatnya gitu ya. Kita lihat ya, ini tanggal berapa? 8 ya, mulai hijau ini 8, 7, 8 ini di sini ya. Ini dah engulfing ya, panjang sekali ya. Gitu ya. Coba kita lihat posisi BTC. Nanti teman-teman bisa ngerti apa yang saya maksudkan dengan LTC halving itu, jawabannya apa. Nanti teman-teman akan kaget bahwa riwayat itu tidak bisa mbok bantah. Kalau teman-teman mempelajari riwayat, teman-teman akan kuat secara apa? Secara kualitas trading. Ini yang saya bahas di sini teman-teman. Kalau mbok perhatikan dengan tepat, itu akan memberikan satu kekuatan atau mental di dalam tradingmu yang kokoh. Wis kuwi pelajaran semua di YouTube itu. Angger memang saya ngomong ceplas-ceplos. Itu makna-makna kecilnya. Itu yang akan mengupgrade tradingmu dari masa ke masa akan meloncat. Menurut saya akan mengalami loncatan. Beneran. Riwayat itu akan memberikan teman-teman itu sebuah pengalaman. Saya itu bisa meloncat dari cara berpikir trading saya itu ketika saya mempelajari riwayat. Jadi kalau kamu kuat di riwayatnya, harusnya mengeksekusi tradingmu akan sangat kokoh menurut saya. Ini tanggalnya berapa? 8 Februari ya. Terus kita lihat finishnya. Ini saya belum pernah lihat LTC ini. 26 Juni. Ya. Kita lihat lagi balik tadi. LTC lagi ya. Waduh ora. Nah, ini dah. Tadi mana? Ini ya. 8 Februari. Malah dia turun. Tidak sampai 26. Sudah koreksi. Jadi dia itu mengikuti awal startnya aja mengikuti BTC. Mudah ya?
Dari sini maksud saya gini, apakah mungkin LTC itu berdiri karena halvingnya? Itu yang saya pengen jelasin, maksud saya gitu. Jawabannya tidak. Karena LTC maraton naik juga berdasarkan BTC. Coba bedah lagi. Bener enggak toh di harga terbawahnya ini Maret. Nah ini sama nih Maret. Harga ini kan pra-halvingnya BTC. Terus nanti kalau urutnya lagi, apakah betul posisi di bawah ini startnya di apa? Nanti muncul semua. Berarti dia tidak berdiri sendiri. Ini membuktikan bahwa yang gaungnya yang seringkali digaungkan bahwa LTC itu halving, itu cuman produk sales. Terus tak kayak jelasin ya. Produk sales. Kita kasih nama sales dagangan. Itu ya. Setuju ya Bang Jansen? Minimal kita tidak disesatkan, kita tidak selalu terguring oleh marketing sedang berjualan. Nah, itu biar bisa kasih penegasan Ben gitu. Pak Edi juga ya tadi ya Pak Edi ya. Jadi biar itu clear. Saya berharap semua yang di CPT ini itu gitu loh. Maksudnya oh ini apa? Maknanya apa? Balik lagi ke riwayat. Mapping lagi. Bener ora? Nah, nanti susah weh, sangkut weh susah. Gitu ya. Minyak duyung Ferguson Om. Sales minyak duyung Om, pandan oke. Iya. Gitu. Terus balik lagi BTC pantau aja. Kalau saat ini memang saya mengakui kalau umpamanya dia bisa ndak Om, dia tuh saat ini setway dulu di 30 250 bisa, nggak masalah, nggak ada yang masalah. Memang setway saat ini sangat wajar kalau dia sampai di area ini loh, 30 250 sampai di 31 450. Ini setway yang wajar Om. Kalau sampai sini piye Om? Ya enggak apa-apa. Kalau sampai sini pun terus nge-week lagi ke atas, memangnya apa? Enggak ada masalah apa-apa kalau di spot tuh. Karena dia cuma nunggu apa? MA 7. Sudah cukup ya? Oke, cukup ya semua ya. Sudah kecapean juga saya. Sudah 1 jam lebih ya, kesel aku. Ya, makasih untuk Bang Ar, Bang Calvin, Kak Weni, Seneng Bapak, Elit Global, Sebastian, Bu Hadi, Prima, Fadilah, Emiko, Alesta, Wido, Parso, Edi Sunawan, Pony Beauty, Ilham, Aris, Ana, Barang Bekas, Gultom, Holi, Embun, Ton, Budi, Pika, Anton, Vicky, Dermo. Makasih bencana. Ya, semoga bermanfaat ya. Siap On, aman, tinggal nunggu 2-3 hari ke depan ya, biar komen kita tetap pantau. Nanti pokoknya saya akan tetap live tanggal 26, 27, 28 biar minimal teman-teman apa bisa dapat update-nya. Walaupun sebenarnya ini ada tante saya yang apa meninggal, jadi aku Joko itu jaga layatan, tapi tidak apa-apa, masih salah dikendalikan. Terus apa besok, kalau besok itu mungkin lebih padat, saya tidak tahu apakah, saya tidak tahu ya. Lebih baik besok itu saya live-nya itu nanti tak info ya, apa lebih baik di sela-sela
karena jam 6 itu tidak mungkin sampai jam 10, mungkin bisa jadi malah siang-siangan atau gimana, kita belum tahu ya. Minimal nanti ada updatean besok ya. Kalau Selasa sudah slow ya. Semoga bermanfaat gitu ya teman-teman. Take profit selalu, tetap bior. Saya cuman sharing apa yang saya lihat secara market, tidak ada maksud apapun. Yang baik diterima, yang jelek dibuang gitu ya. Indonesia suka ilmu, take profit selalu, sehat selalu. God bless you all.